Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Judulnya adalah Hitman Agent Jun. Film ini adalah film Korea dan bercerita tentang seorang agen rahasia yang passionnya sebenarnya adalah di dunia menggambar dan ingin membuat komik. Jadi dia memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan agen rahasianya dan memulai kehidupannya sebagai seorang komikus. Namun saat dia menjadi komikus ada saja halangan yang menghalanginya. Jadi dia pun harus kembali menjadi agen rahasia lagi untuk menyelamatkan seseorang. Dan untuk seluruh alur ceritanya mari kita lihat di video berikut. Ayo. Oke, jadi film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang menggambar. Anak ini bernama Jun. Dia sangat suka menggambar, namun dia juga sangat pandai dalam berkelahi. Karena kedua orang tuanya adalah mantan atlet taekwondo. Namun sayangnya kedua orang tuanya itu meninggal karena kecelakaan mobil. Lalu Jun didatangi oleh seorang agen rahasia yang bernama Deo Kyo. Dan dia pun mengajak Jun untuk menjadi seorang agen rahasia. Setelah itu kita diperlihatkan bahwa Jun sudah dewasa dan menangkap salah satu penjahat. Lalu diadakan rapat yang membahas tentang seorang teroris yang bernama Jason. Dan orang yang baru saja ditangkap Jun adalah adiknya Jason yang bernama Simon. Saat sedang menggambar santuy di rumah, tiba-tiba Jun mendapatkan perintah untuk kembali ke markas. Dan di sini dia bertemu dengan salah satu adik kelasnya di tim SEAL yang bernama Chul. Dia sangat mengidolakan Jun. Dan tiba-tiba Simon pun meninggal karena tersiksa terlalu lama. Dan oleh karena itu Jun pun diutus oleh ketuanya yaitu Kyo untuk menangkap Jason yang berada di suatu kapal pesiar. Namun sebelum aksinya dia menggambar suatu wajah dan mengatakan bahwa gunakan ini untuk foto pemakamanku nanti. Dan saat Jun terjun dari helikopter, parasutnya tidak mau terbuka dan dia pun jatuh ke laut. Semua agen SEAL menganggapnya sudah tewas dan melakukan penghormatan terakhir untuk Jun. Namun ternyata Jun masih hidup dan memalsukan kematiannya untuk memulai hidup baru. 15 tahun pun berlalu dan dia sudah berganti nama menjadi Kim. Namun kita tetap panggil Jun saja biar tidak bingung. Di sini Jun sudah menjadi seorang pembuat komik webtoon atau komikus. Namun komiknya Jun tidak laku di pasaran, jadi dia tidak mendapatkan pemasukan dari menggambar komik. Oleh karena itu istrinya lah yang bekerja. Dia bernama Mina. Karena istrinya yang bekerja, dia pun harus melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan menyiapkan makanan untuk anaknya yang bernama Gayung gitu sih. Karena bingung dengan cerita komiknya, dia pun sebat santuy untuk mencari referensi. Lalu saat dia makan, dia melihat berita yang mengatakan bahwa setelah terjadi suatu pembunuhan yang mencongkel mata dari korbannya. Dan setelah itu dia mengecek komentar di webtoonnya. Namun sayangnya semua komentar di situ menjelek-jelekan komik yang dia buat atau haters lah. Anaknya Jun sangat suka menulis lagu karena dia berencana untuk ikut kompetisi. Anaknya pun menyarankan Jun untuk menulis komik berdasarkan kisahnya sendiri karena anaknya Jun juga membuat lagu itu berdasarkan kisahnya sendiri. Dan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Jun memutuskan untuk kerja sebagai kuli tanpa sepengetahuan anak dan istrinya. Di malam harinya saat dia mabuk, dia pun melihat lagi komentar yang menjelekkan komiknya dari para netizen di webtoon. Lalu Jun pun kepikiran tentang apa yang dikatakan anaknya tadi. Dia pun menuliskan cerita masa lalunya saat dia dilatih untuk menjadi agen rahasia SEAL. Dia pun sampai ketiduran dan saat dia bangun istrinya sudah menyambutnya dengan makanan yang sudah dimasaknya. Dan ternyata istrinya sudah mengupload komik yang dia buat kemarin di webtoon. Dan semua komentarnya memuji komik itu. Namun Jun sangat panik karena itu semua merupakan cerita asli dan merupakan rahasia negara. Dia pun menyuruh penerbitannya untuk menarik komik itu. Namun tidak mau karena cerita komik itu bagus dan sudah dikenal oleh banyak orang dan disukai oleh banyak orang. Setelah itu turunlah hujan. Jun pun berencana untuk menjemput anaknya. Namun di sini dia melihat teman anaknya memiliki ayah yang punya mobil dan kaya raya. Jun pun memutuskan untuk pulang dan saat merapikan kamar anaknya, dia tidak sengaja melihat lagu yang dibuat oleh anaknya.
Di dalam lirik lagu itu menceritakan tentang kehidupannya yang sulit. Jadi anaknya Jun memutuskan untuk mencari uang dengan mengikuti audisi menyanyi. Ayahnya pun terharu dan dia pun berpikir untuk meneruskan webtoonnya untuk bisa mendapatkan uang sehingga dia bisa menghidupi keluarganya. Dan benar saja, di episode kedua ini komiknya sangat populer di semua kalangan dan Jun pun akhirnya bisa membelikan piano untuk anaknya. Setelah itu ada agen Gyo yang sedang memeriksa suatu warnet karena ada seseorang yang mengancam pemerintah dari warnet ini. Dan di sini dia bertemu dengan dua orang bocil yang mengatakan namanya mirip pelatih di SHIELD. Dia pun bertanya dari mana anak ini tahu SHIELD, padahal SHIELD adalah rahasia negara. Dia pun ditunjukkan tentang komik yang diterbitkan oleh Jun. Setelah itu terjadilah rapat untuk membahas masalah ini karena kalau publik tahu ini kisah nyata bisa gawat. Gyo pun mengatakan bahwa tim SHIELD sudah lama diberhentikan. Mereka pun harus menghentikan komik ini dengan menangkap pembuatnya. Lalu ada direktur yang mengatakan bahwa Jun lah pelakunya karena dialah tokoh utama di webtoon ini. Dan menduga Jun bekerja sama dengan teroris untuk mendapatkan banyak uang. Ya padahal enggak ya. Dan untuk menangkap Jun mereka pun memutuskan untuk memanggil Chul yang sedang menyamar. Setelah itu Chul dan direktur pergi ke tempat penerbit webtoonnya Jun dan bertanya apa kenal Jun atau tidak. Namun Jun sudah mengganti nama dan gaya rambutnya. Penerbit ini pun mengatakan bahwa dia terlihat seperti Pak Kim. Dia pun dibawa paksa dan disuruh untuk mengatakan di mana Jun berada. Anak buahnya direktur pun pergi untuk menangkap Jun yang sedang menjadi kuli. Namun di sini Jun bisa mengalahkan orang-orang ini dengan sangat mudah. Karena sudah ketahuan, dia pun pergi ke rumah dan menelpon istrinya dan mengatakan bahwa mereka harus pindah dari negara ini karena orang yang ada di webtoon itu adalah dirinya. Namun istrinya tidak percaya. Tepat setelah itu tiba-tiba ada orang-orang yang menyerang rumah Jun dan saat Jun lalai karena melihat Chul, dia pun berhasil ditembak listrik oleh direktur. Di sini penerbit itu bertemu dengan Jason yang merupakan seorang teroris. Dia pun dihajar sampai memberikan informasi tentang Jun. Setelah itu kita diperlihatkan bahwa Jun sedang diinterogasi dan Jun pun mengatakan bahwa dia menerbitkan komik itu saat dia mabuk. Lalu ada telepon dari istrinya, namun ternyata istrinya sudah diculik oleh Jason. Jason mendapatkan alamat istrinya dari penerbit tadi dan Jason meminta Jun untuk membawa Gyo ke hadapannya agar istrinya bisa selamat. Jun pun mengatakan kepada Chul bahwa dia akan mengatakan semuanya tapi dia hanya mau berbicara dengan Gyo. Dan saat berbicara dengan Gyo, dia pun melawan dan menyandranya. Saat dia mau kabur, Jun berhasil melumpuhkan Chul dan mengambil kunci mobil dan juga teleponnya kembali. Setelah itu, dia membawa Gyo menuju tempatnya Jason. Karena terkejar oleh anak buahnya direktur, Jun memutuskan untuk melawannya. Dan Jun pun berhasil menang dengan membuat mereka semua pingsan. Namun setelah Jun pergi dari tempat itu, ada anak buahnya Jason yang menembak mati semua anak buahnya direktur. Lalu saat di perjalanan, Jun menelpon penerbitnya untuk tidak mempublikasikan komik terbarunya karena ada adegan adiknya Jason terbunuh di situ. Namun ternyata komik itu sudah diterbitkan. Dan Jason yang sedang berada di markasnya membaca komik itu sambil menangis. Di lain sisi, direktur sudah sampai ke tempat anak buahnya yang sudah dibunuh oleh anak buahnya Jason tadi. Di sini dia mengira bahwa semua itu adalah ulahnya Jun dan dia juga mendapatkan info bahwa Jason masuk ke Korea. Dan lagi-lagi di sini dia mengira bahwa Jun bekerja sama dengan Jason. Dan ternyata direktur sudah menculik anaknya Jun. Direktur pun menelpon Jun dan mengatakan bahwa jika dia tidak melepaskan Pak Gyo, dia akan membunuh anaknya. Dan akhirnya Jun datang ke tempatnya Jason. Namun di sini dia hanya putar balik dan mengatakan maafkan aku kepada istrinya. Ini adegan lucu sih di filmnya. Dia pun menelpon Jason dan mengatakan bahwa direktur menculik anaknya, jadi dia harus menyelamatkan anaknya dulu. Istrinya yang sedang disekap pun berusaha kabur. Namun saat dia sadar disekap di ruangan yang penuh dengan pir, dia pun tidak jadi keluar dan memutuskan untuk menghabiskan semuanya. Kembali lagi ke direktur. Di sini Chul baru mengetahui bahwa anaknya Jun diculik, tapi Chul yakin bahwa Jun tidak melakukan kejahatan, jadi dia memutuskan untuk kabur membawa anaknya Jun. Akhirnya Jun pun bertemu dengan anaknya, namun di sini Chul masih tetap mau menangkap Jun. Saat akan ditangkap, anaknya Jun mengatakan bahwa ayahnya sering bercerita tentang Chul dan dia menganggap bahwa Chul adalah saudaranya.
Chul pun melepaskan Jun, namun di sini dia tetap bertanya, "Kenapa kau menculik Pak Gyo?" Gyo pun menjawab bahwa istrinya Jun sedang diculik oleh seorang penjahat, dan untuk melepaskan istrinya, Jun harus membawa Gyo ke tempat penjahat itu. Setelah itu, mereka bertiga pun memutuskan untuk menyelamatkan istri Jun bersama-sama. Jadi, ketiga orang anggota SHIELD bersatu lagi. Mereka pun pergi ke rumahnya Chul untuk mengambil senjata, atau ngelut lah ya. Dan di saat Gyo haus, dia pun mengecek kulkas, namun ternyata isinya adalah segudang senjata. Mereka pun memutuskan untuk memasukkan semua senjata itu ke dalam tas dan pergi ke tempatnya Jason. Di saat mereka ingin pergi ke sana, tiba-tiba mereka mendengar suara sirene polisi. Dan di sini Chul dipukul hingga pingsan agar dia tidak dianggap mengkhianati direktur. Akhirnya mereka pun pergi ke tempatnya Jason hanya berdua. Namun di sini mereka lupa membawa senjata yang sudah mereka persiapkan tadi. Ya, adegannya mirip Deadpool lah ya. Chul tertangkap oleh direktur, namun dia dibebaskan karena satu-satunya orang yang bisa melawan Jun adalah dia. Kembali lagi ke Jun, dia dan Gyo sudah sampai ke tempatnya Jason, dan anaknya pun menelpon direktur untuk datang kemari. Jun meminta untuk membebaskan istrinya, dan saat Jun dipukuli, istrinya menggajar semua anak buahnya Jason. Namun ternyata itu semua hanyalah hayalannya istrinya Jun, karena dia sedang mabuk. Ya, dia bisa mabuk karena meminum minuman tadi sih. Lalu Jason pun berencana untuk menyiksa Gyo dengan cara yang sama seperti Gyo menyiksa Simon yang dia lihat di webtoon. Dan di sini Jason menyuruh Jun untuk menyiksa Gyo. Namun saat itu juga direktur melihat adegan itu dengan kamera anaknya Jun. Jadi dia pun memutuskan untuk langsung mendobrak masuk. Karena Jason menganggap ini terlalu lama, dia pun memutuskan untuk membakar mereka berdua. Namun tiba-tiba direktur tiba dengan semua anak buahnya dan bisa meringkus Jason and the Gang. Di sini direktur masih menyalahkan Jun dan berniat untuk membunuhnya. Ada sniper yang sudah bersedia menembak Jun, dan saat sniper itu menembak, tiba-tiba Chul melindunginya dan tertembak. Jun pun langsung menembak balik sniper itu. Lalu ternyata ada sniper lainnya, namun sniper lainnya ini adalah anak buahnya Jason. Jason pun bisa bebas dan menembak Jun 4 kali hingga Jun pun terjatuh. Setelah itu keadaan pun berbalik dan Jason lah yang menang. Di saat istrinya akan ditembak, tiba-tiba Jun bangkit dan meledakkan pelontar api tadi. Dan terjadilah pertarungan tangan kosong antara para agen dan teroris. Kayak tawuran sih kalau dilihat-lihat. Di lain sisi, Jun menyerahkan rompi anti pelurunya yang menyelamatkan hidupnya tadi kepada anak dan istrinya. Dia pun melakukan salam perpisahan kepada keluarganya jika terjadi apa-apa padanya, dan menyuruh Gyo untuk melindungi istri dan anaknya. Jun pun keluar dan menghadapi semua anak buahnya Jason. Di lain sisi, Gyo berhadapan dengan salah satu anak buahnya Jason dan dia pun menang. Jun yang melihat Jason langsung pergi mengejarnya dan terjadilah 1v1 situation antara Jason dan Jun. Pertarungan ini pun terjadi cukup lama, hingga akhirnya pertarungan ini diakhiri dengan Jason yang terjatuh dari jendela dan pastinya Jun yang menang. Film pun berakhir dan akhirnya Chul pun memanggil Jun dengan sebutan kakak. Dan itulah seluruh alur cerita. Belum berakhir. Ada kredit dari film ini. Di sini Jun sudah hidup sebagai komikus, namun Chul tetap ingin Jun menjadi agen karena bayarannya lebih banyak. Namun di sini tetap ada dua orang yang yakin bahwa Jun akan sukses di dunia perkomikan, yaitu anak dan istrinya. Jadi film ini bisa dikatakan happy ending untuk Jun dan keluarganya. Begitu juga dengan Chul, karena akhirnya dia bisa mengetahui bahwa Jun masih hidup.